Silakan Bu Irma. Izin share screen. Kelihatan, Bu? Ya, Jelas kelihatan. Bu. Kelihatan, Ya, Bu. terima kasih. Nah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan tujuan pembelajaran. Awalnya kita akan mengambil dari capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 elemen. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Karena kita di jenjang PAUD, akhir fasenya yaitu fase fondasi. Setelah di capaian pembelajaran, kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi atau gambaran kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu lahir dari capaian pembelajaran yang terdiri tadi dari 3 elemen tadi, ada nilai agama moral dan budi pekerti, ada jati diri, ada literasi dan STEAM. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, acuannya harus mengacu dari capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 elemen pembelajaran tadi. Lanjut. Nah, cara penyusunan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nanti itu akan diturunkan menjadi tujuan kegiatan. Jadi kita tidak, ketika membuat tujuan kegiatan, kita tetap harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah kita buat sebelumnya. Tujuan kegiatan dalam rancangan mingguan atau harian mengacu pada tujuan pembelajaran pada dokumen kurikulum operasional sekolah. Nah, meskipun kita sudah membuat tujuan kegiatan seperti yang kita buat sebelumnya, ketika kita mengadakan kegiatan, nah setelah tujuan kegiatan, turunlah kegiatan. Kegiatan itu bisa berubah ketika peserta didik ada yang tidak berminat dengan kegiatan yang sudah kita tentukan. Nah, itu bisa berubah di kegiatannya. Ini cara penyusunan. Yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran dulu. Kenapa kok harus menentukan tujuan pembelajaran? Karena dengan tujuan pembelajaran itu, kita akan dengan mudah mengetahui capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Tetap acuan kita pada capaian pembelajaran yang sudah mempertimbangkan visi, misi, dan karakteristik, juga profil peserta didik, karakteristik lembaga, budaya, dan profil pelajar di tempat kita. Seperti itu. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini menyusun RPP-nya. Menyusun RPP tetap acuannya kita pada tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Karena rumusan tujuan pembelajaran itu digunakan untuk menyusun RPP yang mengacu pada capaian pembelajaran sebelumnya. Jadi pembuatan menyusun RPP tetap acuannya pada tujuan pembelajaran. Penyusunan rencana dilakukan secara sederhana yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetap tujuan pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan dari peserta didik. Maka pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan sudah merupakan gambaran atau terjemahan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Meskipun rencana pembelajaran harus disiapkan guru, dalam pelaksanaan kegiatan bermain dan belajar, guru tetap memberikan pilihan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik itu. Jadi guru tidak memaksakan ya harus kegiatannya harus sama seperti ini. Kalau misalkan anak didiknya tidak berminat, boleh kita merubah dari kegiatannya. Bentar.
Ini sudah. Nah, ini penyusunan tujuan pembelajarannya ada grafiknya. Yang pertama, di elemen capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 tadi, nilai agama moral, budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEAM. Ketika kita membuat tujuan pembelajaran, kita boleh memilih dari 3 itu atau bisa memasukkan ketiga-tiganya di tujuan pembelajaran yang kita buat. Tetap, elemen capaian pembelajaran ini akan mengacu pada karakteristik peserta didik dan budaya setempat, juga pada visi misi dari satuan lembaga kita. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan. Monggo saya persilakan. Monggo. Saya ya Bu. Iya, monggo. Ini kalau di ALT ini kan ada yang berkebutuhan khusus. Iya. Itu tujuan pembelajaran yang berkebutuhan khusus. Gimana itu Bu? Mungkin itu ada kegiatan yang bisa maksudnya mengacu pada anak yang berkebutuhan khusus itu ya Bu ya. Karena di sekolah saya masih belum ada yang seperti itu. Jadi itu harus Mungkin di kegiatannya. di kegiatannya. Oh, tujuan Iya, pembelajarannya tetap ya Bu ya? tetap. Mungkin yang tidak sama di kegiatannya ya. Mungkin seperti itu Tujuan kalau yang pembelajarannya saya itu, tahu. tapi kegiatannya beda dari yang lain Ya, ya, sesuai kegiatannya kemampuannya beda gitu ya. dengan yang lain. Nggih. Mungkin seperti itu. Monggo yang lain. Ada yang ditanyakan? Iya Bu, apa namanya? Itu kan ada Nggih, Pak. capaian pembelajaran, kemudian Iya. diturunkan dari jadi tujuan pembelajaran, Iya. kemudian tujuan kegiatan, dan baru ke Baru kegiatan di itu. kegiatan. Nggih. Nah, itu bisa diberikan contoh lebih ini enggak Bu? Seperti apa maksudnya itu? Contohnya Misalkan itu. kita capaian pembelajaran, mengambilnya nilai agama moral. Ya, Nilai agama capaian moral. pembelajaran. Capaian Iya, pembelajarannya, ya. Turun ke tujuan pembelajaran, kalimatnya seperti ini ya. Mengetahui kegiatan ibadah. Nah, karena di tujuan pembelajaran itu harus yang umum. Jadi tidak spesifik ya, tidak khusus, tapi lebih ke umumnya. Mengenali kegiatan ibadah untuk tujuan pembelajarannya. Turun lagi ke tujuan kegiatan. Anak bisa melakukan ibadah bersama orang tua. Itu di tujuan kegiatan. Kegiatannya, anak melakukan sholat duhur bersama orang tua. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Monggo yang lain, ada Bu Sinta, Bu Zainab, mungkin Ya. sudah cukup kah? Ya. Oh, ya, terima kasih.